Selamat siang, Bapak Ibu peserta video conference pada hari ini. Jumpa lagi dengan kami yang ada di sini untuk video conference pada hari ini pada tanggal 11 April 2020 dengan judul materi penggunaan aplikasi Proteus pada rangkaian microcontroller yang akan disajikan oleh presenter kita Elvira Makmur SPD MPD dari Universitas Negeri Makassar dan yang akan dipandu oleh SPD MPD yang juga dosen Universitas Negeri Makassar. Kepada Ibu Andis, dan silahkan. Ya. Halo Terima Ibu kasih Andis. Ibu Novi. Ya, halo. Ya. Bagaimana kedengaran? Sudah kedengaran? Ya, silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Bu Novi selaku host pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sahtiani Jahrir, selaku moderator pada video konferensi pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan presenter kita hari ini. Beliau adalah salah satu dosen program studi pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Makassar dengan nama lengkap Elvira Makmur SPD MPD yang menempuh S1 di Universitas Negeri Makassar, dilanjutkan dengan jenjang S2 juga di Universitas Negeri Makassar di Teknik Teknologi Kejuruan Kekhususan Pendidikan Teknik Elektro. Ya, adapun judul dari tesis dan skripsinya, saya mulai dari skripsi, yaitu mendeskripsikan tentang kurikulum pendidikan KTSP di SMA, dan S2 integrasi model pembelajaran CTL di SMK Negeri 2 Watampone. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja mendengar paparan materi dari Ibu Elvira Makmur. Ya, saya persilakan kepada Ibu Elvira Makmur. Baik. Halo. Halo, tes. Ya, Kak, lanjutkan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang ini, melalui video conference ini, saya akan mencoba menjelaskan penggunaan aplikasi Proteus pada rangkaian microcontroller. Ya, pertama, yang harus kita ketahui dulu apa itu Proteus. Proteus itu adalah sebuah software simulasi yang sekaligus untuk mendesain rangkaian. Proteus di sini mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skema desain rangkaian dengan program Ares untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat. Software ini sangat baik untuk mendesain rangkaian microcontroller. Adapun tujuan dari penggunaan Proteus ini, itu pertama, sebelum kita membuat rangkaian, ada baiknya kita mensimulasikan terlebih dahulu rancangan rangkaian yang akan kita gunakan melalui software ini. Kemudian di sini juga kita bisa bermain dengan simulasi, sehingga dengan mudah kita bisa mengetahui apakah rancangan rangkaian yang kita buat itu masih
sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian salah satu keunggulan dari software ini itu penggunaannya sangat mudah dan sangat simpel. Oke, fitur-fitur dari Proteus adalah sebagai berikut. Memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog maupun gabungan keduanya. Kemudian mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ampermeter, osiloskop, logic analyzer, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, memiliki model-model peripheral yang interaktif seperti LED, tampilan LCD, RS232, dan berbagai jenis library lainnya. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient, frekuensi, noise, distorsi, AC, dan DC, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, mendukung simulasi berbagai jenis microcontroller. Seperti yang akan kita lakukan hari ini, jenis microcontroller. Mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog, mendukung open arsitektur sehingga pengguna dapat memasukkan program C++, Arduino untuk keperluan simulasi. Mendukung pembuatan PCB yang diupdate secara langsung dari program ISIS ke program pembuat PCB. Kemudian pertama yang harus kita lakukan itu mendownload terlebih dahulu aplikasi Proteus. Ya, mungkin bisa dilihat di monitor. Ini adalah step-step yang akan kita atau yang akan kita temui pada saat kita menginstal Proteus. Oke, step-stepnya tinggal mengikuti saja instruksi di kotak dialog yang muncul pada saat download Proteus. Sekarang ini adalah tampilan Proteus. Oke, coba kita akan mulai. Membuka Proteus. So, klik 2 kali icon yang ada di desktop. Nah, untuk memulai project baru, kita klik New Project. Project name. Kita diminta untuk memasukkan nama projectnya, misalnya Blinking LED. Next. Next. Oke, ini adalah tampilan awal atau lembar kerja yang ada pada Proteus. Dalam membuat serangkaian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Klik simbol P. Kemudian tadi kita membuat blinking LED, berarti yang komponen yang akan kita gunakan adalah pertama Arduino.
Ibu Elvira? Halo? Ya, mungkin sambil menunggu dari Bu Vira, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang Proteus ini. Mungkin ada yang masih bingung tentang apa sih sebenarnya Proteus. Halo. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Halo, Bu Elvira. Iya. Halo, Bu Elvira, bisa Iya, dengar halo. saya? Iya, halo. Suaranya tidak terdengar tadi saat presentasi. Bisa diulangi dulu, Bu. Bagaimana, Pak? Bisa diulangi atau dilanjutkan presentasinya. Tadi suaranya Iya, saya juga kehilangan sinyal ini dari Bu Vira, dari presenter kita. Oh, Bu L-nya belum masuk ya ini. Ya, Sebentar ya, Pak. belum masuk lagi ya? Sebentar, saya hubungi dulu ya. Iya. Mungkin sambil dilanjutkan, Ibu Andis. Ya. Sambil menunggu Ibu Elvira kembali ke ruangan kita, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, karena tentunya ini sangat khusus ya, materi khusus untuk teknik elektro sepertinya. Saya membuka pertanyaan terlebih dahulu. Setelah Ibu Elvira sudah masuk, mungkin akan melanjutkan dan akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Saya silakan. Halo Ibu Andis. Iya. Ya, ini memang nampaknya ada gangguan. Ibu Elvira bilang dia bisa dengar suara kita dan dia tadi sudah menjawab juga, tapi entah kenapa sampai di sini nggak nyampe suaranya ya. Oh begitu ya. Ya, saya lihat juga di layar ini bergerak dan mengikuti arus. Ya, Ibu Tetapi Elvira. suara Ibu Elvira tidak sampai. Coba Bu Elvira itu pakai HP atau pakai laptop, Bu? Kayaknya pakai laptop deh, Pak. Pakai laptop Suruh ini, Pak. Iya. suruh menghidupkan HP-nya, Bu, untuk bicara. Untuk laptopnya biar hidup. Kemudian HP-nya suruh hidupkan untuk bicara. Oh, mungkin Mic-nya karena aplikasinya kali ya, Pak ya? Karena buka aplikasi mungkin ya? Kalau tidak merekam sebenarnya enggak itu, Bu. Kemungkinan ya mungkin kendala jaringan aja. Oh ya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Antisipasinya itu aja, HP-nya suruh hidupin, suruh masuk lagi, nanti bicaranya pakai handphone, terus yang
laptopnya buat presentasi aja. Ya, solusi yang baik. Tolong Ibu Elvira dinyalakan, karena ini Ibu Elvira sebenarnya dengar juga percakapan kita ya. Nah, dinyalakan juga HP-nya Bu Vira supaya bisa berbicara di HP, sedangkan layar laptopnya tetap dalam bentuk penjelasan materi. Bagaimana Bu Vira? Sudah didengar? Mungkin Bu Vira bisa komentar di layar chat. Kalau Bu Vira dengar, sudah coba masuk melalui HP. Sudah. Oh iya. Ya. Oke. Ya, kita sekarang sudah terhubung oleh Ibu Vira, Bapak Ibu. Kita silakan kepada Ibu Elvira Makmur. Dari mana? Untuk di tinggal laptop selanjutnya mic-nya ya. bisa dimatikan Bu Vira. Yang di laptop mic-nya Apanya, Pak? dimatikan. Mic yang di laptop Iya. punya Bu Vira biar tidak mantul. Iya. Oke. Makasih Pak infonya. Ya, silakan Bu Vira. Bagaimana Ibu Vira? Bisa dilanjut? Ada suara? Oke, baik, saya lanjut. Ya. Oke, suaranya masih kedengaran kan? Ya, kedengaran alhamdulillah. Novi. Oke, silakan. Oke, makasih. Peserta kita bertambah ya. Silakan Bu Ini Vira. adalah rangkaian. Oke, ini adalah rangkaian Blinking Lab di mana 10 LED ini akan menyala secara bergantian. Ya, tergantung program nanti yang dibuat. Ini kita menghubungkan Oke, kemudian kita klik terminal mode untuk mengambil ground. Kita hubungkan semua keluar. Oke, setelah rangkaiannya selesai, kita menuju ke aplikasi Arduino. Oke, jadi di sini sudah ada program khusus untuk Blinking Lab. Oke, di mana
pin-pin yang kita gunakan mulai dari pin 4 sampai pin 13 itu masing-masing terhubung dengan 10 resistor. Klik sketch. Oke, ini menandakan bahwa programnya sudah siap, artinya sudah tidak ada yang error, sudah bisa digunakan. Klik 2 kali pada komponen Arduino, kemudian program file untuk memasukkan program Blinking LED. Ini adalah program yang tadi. Kemudian program yang kita masukkan itu format hex. Klik OK. Kita ganti dulu tahanannya. Nilai tahanan. Halo Bu Fira. Ya, di layar saya ini, di layar kami ini ada tulisan maximize. Apa yang bisa dipahami dari maximize ini, Bu Fira? Mungkin layar laptop Bu Fira tidak bergerak ya? Di layar laptop saya ini masih tampilan yang semula. Ini Kok ada maksimal? oh ini sedang. Oh, bagaimana Bu Fira ini? Tidak bergerak ya? Bagaimana di tampilan Ibu Fira? Ada tulisan maximize juga. Halo. Halo. Halo, Ya. Ibu Halo. Andis. Ini Ya. kalau saya tampilannya nggak ada maximize, yang mana yang maximize ya? Enggak ada ya? Nggak ada. Ini Bu, Kalau di tampilan saya ada maximize. enggak, di sini tampilan yang saya dia pick devices, cuman ada tulisan no search criteria, please enter one or more keywords. Ya, silakan dilanjutkan Ibu Fira. Ya, Oke. silakan, Bu Fira. Tampilannya kok beda. Mengganti distansi Di dari tempatku resistance maksimal. menjadi 200. Halo, di Halo. di tempatku tampilannya maksimal. Halo. Halo, Jelas? gimana ini? Halo. Tampilan Untuk saya screen- maksimal nih. Untuk share screen-nya tolong diambil dulu Miss Novi. Nanti setelah itu kembalikan lagi ke Elvira lagi biar bisa kembali. Ini kayaknya nge-hang ini. Di sini saya ini- berubah Pak, udah ada Arduino apa gitu. Ya, di sini kita nggak tahu, nggak kelihatan tampilannya. Di sini ditampilkan
Saya maximize ya Pak. Iya, betul. Jadi Makanya ini saya tutup dulu Pak. enggak dari Miss Novi-nya aja, dari Miss Novi. Ditarik share screen-nya di stop dulu aja, Bu. Coba share screen-nya stop dulu. Bu Elvira. Share screen-nya. Bentar Pak ya. Oke. Halo, Bu Fira. Ya. Ya, ini sebentar ditarik dulu share screen-nya Bu. Presenternya kembali ke saya dulu. Baru nanti saya kembalikan lagi dan bisa dilanjutkan. Silakan ya. Ini kayaknya tampilannya Bu Miss Novi ini. Iya. Iya, sekarang kan karena saya ini ditarik dulu Pak. Oh, berarti tadi dari Bu Elvira terpental share screen-nya kembali ke Miss Novi. Enggak, memang masih tadi saya tarik sendiri. Memang awalnya masih Ibu Elvira, ini sekarang baru saya balikin lagi. Oke. Mungkin ini dia ada trouble dengan jaringan mungkin kali ya. Iya kali. Ya, silakan Ibu Elvira. Sudah saya kembalikan. Oke, tampilannya apa di situ, Nov? Masih blank. Sih, kalau sekarang masih cuman kursor doang. Ya, Bu Fira. Ya. Sekarang sudah berubah. Bagaimana? Sekarang, oke. Semoga bisa kembali. Bagaimana Bu Fira? Ini masih... Ini tampilan HP ya? Halo. Iya, halo. Belum tampil tuh, Bu. Bu Fira? Ya, saya belum jadi presenter di sini kan? Oh, Masih di Miss Novi kayaknya. Ya, silakan Miss Novi. Diaktifkan dulu. tadi udah. Oh, pakai nomor yang berbeda ya, Bu Elvira? Ada 2 kah akunnya? Udah, sekarang udah? Yang laptop, Bu. 2. Bu Miss Novi yang laptop. 2, satu HP, satu laptop. Oh iya, kayaknya karena itu. Sebentar ya. Tadi keliru di HP kayaknya. Yang HP yang mana, yang laptop yang mana juga saya nggak tahu nih. Yang laptop yang atasnya. Yang laptopnya yang tidak ada suaranya itu. Yang laptop yang ada suaranya, Pak? Yang nggak ada suara.
Enggak ada suaranya di laptop. Laptop yang tidak yang nggak ada suaranya justru ada presenter dia. Ini Ibu Elvira mau pakai laptop atau pakai handphone untuk presenternya? Presenternya pakai laptop yang atas, Pakai yang laptop. atas. Yang atas saja, yang atas. Ini udah Pak, udah saya bikin presenter kalau yang laptop. Udah. Tinggal nunggu aja, Bu Elvira nunggu share screen-nya. Udah sampai belum, Bu? Halo. Ya, Ya, udah bisa belum? Kayaknya sudah ini, kayaknya sudah. Baru loading. materinya belum tampil Bu Fira. Langsung menuju ke aplikasi. Sudah, Pak. Halo. Ya Ibu Fira. Masih Bagaimana? kosong, ya? Halo, Bu Andis, tampilannya bagaimana sekarang? Masih kosong Bu Fira. Iya, Materinya belum ada. tampilan Tampilannya masih kosong. Belum ada materi Bu Fira. Halo. Bu Ya, Novi. mungkin Ibu Fira bisa menjelaskan secara teori atau karena kita terkendala di layar, ya supaya kita bisa mengadakan tanya jawab dengan para audiens sambil menunggu layarnya membaik. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang software Proteus ini, silakan. Nah, ini sudah muncul nih. Ya, ini adalah rangkaian Blinking Lab di mana 10 LED ini akan berjalan atau akan menyala secara berurutan. Ya, dengan menekan run di sebelah kiri sudut bawah. Nah, ini tampak simulasi dari Proteus ini bekerja. Oke, itu tergantung dari software yang dimasukkan di komponen Arduino tadi ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Halo. Ya. Lanjut Bu Fira. Jelas suara saya? Oke, ini adalah salah satu contoh aplikasi rangkaian microcontroller di aplikasi Proteus. Itu dengan menggunakan Arduino Uno, kita bisa membuat rangkaiannya di sini sebelum kita merangkai dengan menggunakan alat sungguhan, alat dan bahan. Seperti itu. Jadi kita bisa mensimulasikan dulu apakah rangkaiannya sudah benar atau tidak sebelum kita membeli alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian di Proteus ini masih banyak aplikasi yang atau rangkaian microcontroller
Ini saya tutup dulu. Ini adalah salah satu rangkaian yang dibuat dari microcontroller. Itu ini adalah 7 segment. Kita run. Oke. Dia akan menghitung up 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Aplikasi ini biasa digunakan di misalnya yang penggunaan timer ya, yang menghitung detik. Ini ada 7 segmen untuk 1 digit, jadi dia cuma menampilkan 1 digit. Kemudian di pasaran juga ada 2 digit, 4 digit dan seterusnya, seperti itu. Ya, ini Bu Fira, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya, Endah Sus. Ini aplikasi. Ya. Ini ada Bapak atau Ibu ini ya, Endah Sus. Ya, pertanyaannya di layar chat, aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian elektrik yang sebenarnya enggak? Pertanyaannya di layar chat, aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian enggak? Kenapa, Bu? Mungkin bisa dilihat di layar chat. Ada pertanyaan dari Bu Endah mungkin bisa dilihat atau Bapak ini. Layar chat. Ada pertanyaan dari Bu Endah atau Bapak ini. Apakah aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian elektrik yang sebenarnya enggak? Atau yang hanya digunakan untuk desainnya saja? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Endah ya, Bapak atau Ibu ya. Aplikasi microcontroller tersebut bisa untuk scanner komponen pada rangkaian elektrik yang sebenarnya enggak ya. Oh iya, di sini kita membicarakan tentang aplikasi Proteus dan rangkaian yang saya gunakan di sini adalah rangkaian microcontroller. Iya, jadi sebatas mendesain, Bapak Ibu. Baik. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Fira, Pak. Kalau microcontroller ini hanya untuk mendesain saja sebelum kita membeli alat-alat yang dibutuhkan. Begitu, Bu Fira ya? Sebelum kita membeli alat-alat yang dibutuhkan, gitu kira ya. Ini adalah rangkaian microcontroller. Ya, bisa dilanjutkan kembali Bu Fira? Ya, bisa dilanjutkan kembali Bu Fira? Ya. Oke, masih banyak sebenarnya rangkaian microcontroller yang bisa kita share ke sini. Salah satu aplikasi
mikrocontroller dengan menggunakan LCD display. Kemudian ini adalah sensor suhu, di mana sensor suhu ini akan mendeteksi suhu ruangan. Jadi yang tampak di sini adalah suhu ruangan. Kita. Mungkin masih banyak rangkaian mikrocontroller yang bisa kita buat di aplikasi Proteus. Halo, Bu Andis. Bagaimana Bu Fira, sudah selesai ya? Bagaimana Bu Fira, sudah selesai ya? Ya, Bu. Ya, baik Bapak Ibu yang masih mendengarkan, siapa tahu ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Fira. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sulmia. Boleh dilihat di kolom chat. Contoh apa saja yang dapat digunakan untuk ini? Bu Fira, silakan. Oke. Jadi kita fokus di mikrocontroller ya. Kalau pertanyaan Bu Sulmia, contoh apa saja yang dapat digunakan untuk mikrocontroller? Oke. Dari katanya saja mikrocontroller itu mikro artinya kecil, controller artinya pengendali. Controller itu adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik yang pada umumnya dapat menyimpan program yang terdiri dari CPU, memori input-output tertentu, dan unit pendukung seperti ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Jadi kalau jadi untuk rangkaian saya rasa banyak ya. Kita bisa membuat rangkaian misalnya tempat parkir, kemudian kontrol motor, seperti itu. Wow. Ya. Mungkin Bu Sulmia masih on air. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu Fira. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Waho. Untuk apa? Untuk membuat rangkaian elektronik apa saja yang ada di template-nya. Ya. Silakan Bu Fira. Halo. Kenapa? Halo. Ya, Bu Fira. Silakan Bu Fira dijawab pertanyaan dari Pak Waho. Halo. Bu Fira bisa lihat di kolom chat, kan Bu Fira dijawab Bagaimana Bu Fira, bisa dengar suara saya? Fira bisa lihat? Ya. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Waho. Oke, ya bisa. Pertanyaan dari Pak Waho untuk membuat di kolom chat dari Pak Waho. Ya.
Oke, baik, pertanyaan Pak Waho, untuk rangkaian-rangkaian elektronik apa saja yang ada di template-nya? Ya, dari penjelasan yang saya pernah baca, itu memang ada yang disediakan rangkaian-rangkaian elektronik yang ada di template. Tapi sejauh ini yang saya gunakan itu cuman merancang atau membuat sendiri rangkaiannya, seperti itu Pak Waho. Bagaimana Pak Waho, sudah didengarkan Pak? Ya. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi itu tadi penjelasan dari Bu Fira tentang microcontroller yang ada di dalam aplikasi Proteus. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.56. Ya, baik, saya akan menyimpulkan materi hari ini. Juga sudah menunjukkan. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuliana. Pertanyaannya Bu Fira, apakah aplikasi ini bisa diinstal pada Windows apa saja? Pertanyaannya Bu Fira, apakah aplikasi ini bisa diinstal pada Windows apa saja? Oke, Ya, silakan Bu Fira. aplikasi ini bisa diinstal di Windows 7 bisa, Windows 10 juga bisa. Ya. Bagaimana dengan bahasanya Bu Fira? Apakah menggunakan bahasa elektronika begitu ya Bu Fira ya? Ini aplikasi, maksudnya aplikasi Proteus itu bisa di-download di Windows 10 juga bisa, Windows 7 juga bisa. Oke. Baik Bu Fira. Ya. Terima kasih. Oleh karena itu, ya terima kasih Bu Fira. Ya, makasih juga ya Bu Yuliana atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Yuliana. Ya, baik, saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini dari presenter Ibu Elvira Makmur. Aplikasi atau software simulasi ini adalah untuk mendesain rangkaian PCB, untuk membuat dan meneliti ya, sebelum membeli alat yang kita butuhkan. Jadi kalau terjadi kesalahan dalam merangkai, itu akan terlihat di dalam software itu. Sebenarnya software ini sangat keren karena sebelum kita melakukan kesalahan di dalam microcontroller atau di dalam benda aslinya, pasti akan terlihat jelas di dalam aplikasi itu. Oke. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu sangat bermanfaat. Karena saya sendiri merasa mendengarkan materi ini. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, ucapkan terima kasih dan saya hanya ingin mengucapkan dasar atau asumsi yang ya. Baik, untuk akhir kata dari saya, sebelum saya menyerahkan kepada host, Follow Muafiq ila Komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Miss Novi. Terima kasih Ibu Andi, moderator kita pada hari ini, dan juga kepada presenter kita yang telah memaparkan penggunaan aplikasi Proteus pada rangkaian microcontroller yang disampaikan oleh Ibu Elvira Makmur, SPD, MPD, dosen
eh, Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang muncul di video conference pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun jaringan secara teknis. Saya sebagai host, Leli Novia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video conference yang lain. Selamat siang.